Perkenalkan, nama saya Nurhayana Mapea. Di video kali ini, saya akan menjadi moderator untuk diskusi kita. Hai, nama saya Amanda Mila Sandi. Saya akan menyuarakan pengalaman perilaku UMKM di tengah fluktuasi nilai tukar. Analis ekonomi yang akan menjelaskan faktor-faktor ekonomi makro dalam kasus ini. Halo, aku Rizky. Aku akan membahas dampak fluktuasi rupiah dari sudut pandang industri pariwisata. Dan aku Aurel yang akan menyampaikan opini kritis dan juga kesimpulan dari analisis kelompok kami. Di tahun 2025 adalah tahun yang penuh tantangan terhadap perekonomian Indonesia. Ketidakpastian global memicu fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Lalu, apa dampaknya terhadap bisnis di Indonesia? Nilai tukar adalah perbandingan antara mata uang suatu negara dengan negara lain. Fluktuasi suatu negara disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu adalah tingkat inflasi, yang kedua perbedaan suku bunga antar negara, yang ketiga yaitu stabilitas ekonomi dan politik, yang keempat yaitu neraca perdagangan, dan yang terakhir yaitu intervensi bank sentral. Indonesia menganut sistem kurs mengembang terkendali. Artinya, Bank Indonesia campur tangan saat rupiah terlalu bergejolak. Eka mau nanya nih, kondisi rupiah sekarang itu gimana? Jadi pada awal tahun 2025 itu rupiah masih di kisaran 15.000 per US dollar. Tapi kemudian naik sekitar 16.000 per US dollar karena kombinasi suku bunga global yang meningkatkan dan gejolak geopolitik global. BI ini melakukan intervensi pasar falas dan menaikkan suku bunga acuan sebagai respon. Oh, berarti fluktuasi ini bukan soal angka, juga berefek bagi bisnis kita. Kami produksi kerajinan rotan. Bahan pelengkap kami dari impor. Kalau kurs naik, biaya juga naik drastis. Tapi harga jualnya tuh nggak bisa ikut naik juga soalnya pasar kami tuh terbatas. Oh, kalau di sektor pariwisata melemahnya rupiah justru menguntungkan. Turis asing makin banyak karena biaya mereka jadi lebih murah di Indonesia. Tapi tetap kami juga harus berhadapan dengan naiknya harga-harga di pasar logistik. Jadi semuanya tergantung sektor ya, efeknya juga bisa sangat berbeda. Ya. Menurut kalian nih, dalam kondisi ini, solusi apa yang bisa diambil pemerintah dan pelaku usaha? Kalau dari sudut pandang makro, Bank Indonesia itu perlu mempertahankan kebijakan yang pro stabilitas. Artinya, menjaga suku bunga acuan dan juga mengelola ekspektasi inflasi dan memperkuat cadangan devisa. Selain itu, transparansi kebijakan itu juga penting untuk menenangkan pasar. Kalau dari sisi bisnis, penting bagi pelaku usaha untuk melakukan efisiensi biaya dan mencari alternatif bahan baku lokal jika memungkinkan. UMKM seperti kami juga butuh dukungan konkret seperti subsidi bahan baku, pelatihan ekspor, dan akses seperti pembiayaan murah. Pemerintah bisa perkuat sektor real untuk kurangi ketergantungan pada impor. Kalau dilihat secara menyeluruh, ini bukan hanya tanggung jawab Bank Indonesia saja. Pemerintah pusat juga harus ikut hadir lewat kebijakan fiskal yang responsif, seperti intensif pajak, subsidi sektor strategis, dan memperkuat daya saing industri lokal. Tanpa sinergi itu, kita hanya akan terus reaktif, bukan proaktif. Karena ujungnya, stabilitas rupiah adalah stabilitas ekonomi rakyat. Mari kita belajar dari fluktuasi ini untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih baik dan tangguh ke depan. Sajam